Yang kami hormati Bapak dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan dan yang kami sayangi teman-teman kami sekalian. Kami dari kelompok 9 Pendidikan Anti Korupsi. Perkenalkan, nama saya Sartika Sarimunte. Saya selaku moderator dan pembawa materi, dan teman-teman saya Fadilah Wulandari dan Haikal Wafi Bunaya. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Di sini saya akan membawakan pengertian tentang pendidikan anti korupsi. Yang pertama, apa itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Pada umumnya, tindakan korupsi ini tidaklah baik, di mana tindakan ini dapat merugikan banyak pihak, karena seperti yang kita ketahui, korupsi pada umumnya menghabiskan atau menggunakan hak orang lain, baik itu berupa uang, untuk keperluan dirinya sendiri. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan korupsi. Yang pertama, kurangnya iman atau tidak memperdulikan hukum agama, di mana negara Indonesia adalah negara yang setiap masyarakatnya pasti memiliki kepercayaan masing-masing. Tentunya dalam ajaran masing-masing akan melarang tindakan korupsi tersebut. Kenyataannya di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah-tengah masyarakat. Situasi ini menandakan bahwa ajaran agama Islam kurang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah moral yang kurang kuat, di mana seseorang yang moralnya tidak cenderung kuat akan mengalami rasa tergoda untuk melakukan korupsi, di mana godaan itu bisa berasal dari atasan, bawahan, teman, ataupun orang yang memberikan peluang kepada kita untuk melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga adalah kebutuhan hidup yang mendesak. Dalam rentang kehidupan, ada kemungkinan seseorang yang mengalami situasi mendesak, di mana dia harus menafkahi atau memberikan ekonomi, membiayai kehidupan keluarga, sehingga muncul niatan untuk melakukan tindakan korupsi. Yang keempat adalah gaya hidup yang glamor, di mana gaya hidup yang glamor ini adalah gaya hidup yang berlebih-lebihan, karena di mana perilakunya tidak mengimbangi pendapatan dari hasil pekerjaan itu sendiri. Yang kelima adalah malas atau tidak mau bekerja. Banyak orang yang ingin mendapatkan penghasilan banyak tapi malas bekerja. Sifat ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara mudah dan cepat untuk melakukan hal korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Wulandari. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tujuan pendidikan anti korupsi. Nah, suatu pendidikan tak terkecuali pendidikan anti korupsi tentu memiliki suatu tujuan, yang dimana suatu tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan pada hakikatnya adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia yang diinginkan. Nah, adapun tujuan pendidikan anti korupsi dapat dilihat dari beberapa pendapat sejumlah pakar, yaitu salah satunya menurut Muhammad Al-Tomi. Tujuan pendidikan anti korupsi adalah pembentukan kesadaran peserta didik akan bahayanya korupsi, serta untuk kemudian bangkit melawannya, dengan cara menginspirasi masyarakat untuk aktif melawan korupsi dan untuk menghindari internalisasi sikap permisif terhadap tindakan koruptif. Pendidikan anti korupsi juga berguna untuk mempromosikan nilai-nilai kejujuran. Sedangkan, menurut Maktor Bukhari, dalam konteks pendidikan anti korupsi ini yang penting untuk ditekankan ialah tujuan pendidikan nilai bukan memupuk kemahiran berretorika tentang nilai-nilai atau tentang suatu ideologi. Yang jauh lebih penting ialah menggunakan pengetahuan tentang dan ketaatan terhadap nilai-nilai, memupuk kemampuan membimbing bangsa ke pembaruan cara hidup way of life, atau sesuai realitas yang ada, serta aspirasi tentang masa depan yang masih hidup dalam diri bangsa. Dan cara kita agar terhindar dari anti korupsi yaitu salah satunya dengan memiliki tujuan membangun budaya anti korupsi melalui dunia pendidikan. Salah satu isu atau masalah yang paling krusial untuk dipecahkan oleh bangsa dan pemerintah Indonesia adalah masalah korupsi. Nah, di mana maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di hampir semua bidang dan sektor pembangunan. Menyebar tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga meluas di tingkat daerah. Di sisi lain, sebenarnya sebagian rakyat pada hampir semua kebudayaan mengerti bahwa segala bentuk
dari jenis korupsi, suap, pemerasan, dan sebagainya merupakan perbuatan yang melawan rasa keadilan. Perbuatan korupsi dan perbuatan lainnya yang serupa merupakan permasalahan mental di mana nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral diabaikan dan lebih dipenuhi oleh masalah-masalah dunia yang cenderung materialistik. Pemikiran pentingnya memasukkan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan nasional seharusnya dapat diakomodasi oleh seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Berkaitan dengan ini, pendidikan berarti harus mampu menjadikan dirinya sebagai salah satu instrumen perubahan menuju pada perbaikan sosial. Saya Haikal Wafi Gunaya dari kelompok 9 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan anti korupsi sebagai pendidikan moral. Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi manusia. Pendidikan yang baik itu seharusnya dapat mengembangkan potensi manusia tersebut secara bertahap menuju kebaikan dan kesempurnaan. Secara sosial, pendidikan merupakan proses pewarisan kebudayaan yang berupa nilai-nilai, perilaku, dan teknologi yang telah dimiliki generasi sebelumnya dan harus dipelihara dan dikembangkan sehingga pada generasi berikutnya bisa melahirkan generasi yang mampu berkreasi secara lebih positif. Dalam konteks pendidikan anti korupsi, proses pendidikan harus bersifat sistematis, yaitu dengan menanamkan nilai kejujuran, integritas, dan sebagainya secara intensif. Realitas pendidikan harus menempatkan nilai-nilai pendidikan tidak hanya berhenti pada verbalisme dan indoktrinasi, tetapi hanya menyentuh pada pendidikan nilai dan watak yang menjadikan nilai anti korupsi sebagai way of life bangsa. Pendidikan nilai mestinya lebih ditekankan pada pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai. Dalam pendidikan, sosialisasi juga dilakukan secara sadar dan tidak sadar. Orang tua, guru, kepala sekolah biasanya akan melakukan upaya sedemikian rupa agar nilai-nilai terinternalisasi oleh peserta didik. Namun yang lebih penting ialah jangan sampai kita terjebak dalam sosialisasi secara serba formulatis dan verbal saja. Artinya, pendidikan nilai jangan sekedar berupa ceramah. Berikan perhatian pada 3 komponen karakter yang baik, yaitu moral knowing atau pengetahuan tentang moral, moral feeling atau perasaan tentang moral, dan moral action atau perbuatan moral. Karakter moral yang baik tidak hanya meliputi pengetahuan terhadap nilai-nilai saja, tetapi juga menumbuhkan rasa terhadap nilai-nilai moral. Selanjutnya, pemahaman nilai pendidikan anti korupsi yang berbasis agama. Al-Quran adalah kitab suci yang berisi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat manusia, karena merupakan subjek utamanya pengkajian terhadap manusia serta bentuk-bentuk kehidupan sosialnya. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku di bumi ini. Ia menjalankan amanah dan berbuat adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah An-Nisa ayat 58, yang diantara intinya adalah menganjurkan manusia untuk tidak menyalahgunakan atau menyelewengkan amanat serta perintah berbuat yang adil. Begitu pentingnya untuk menjalankan amanat dan berbuat adil itu sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan dalam ayat Al-Quran yang dengan firman tersebut manusia diharapkan mampu memahami maksud dan kandungan dari ayat itu. Nilai pendidikan anti korupsi yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 58 yang diberikannya kita perintah dan teguran untuk menjalankan amanat dan berbuat adil. Perintah dan teguran tersebut ada karena kita melihat fenomena kehidupan yang kadang mengabaikannya. Dalam pendidikan anti korupsi, sikap amanah dan berlaku adil sangatlah erat kaitannya. Salah satu contoh dari amanah ialah berlaku adil. Bila manusia telah mengingkari keadilan dan tidak berlaku adil dalam kehidupan di dunia ini, maka akan menyebabkan terzoliminya manusia yang lain akibat ketidakadilan sebagian manusia tersebut.